Selamat pagi, saya atas nama Iter Sianggula, jurusan Manajemen Bisnis, kampus STI Galileo. Saya akan menjelaskan proyek makalah saya dengan judul Strategi Perencanaan dalam Bisnis. Dosen pengampu Pak Rudi Yanto Batara Silalahi, SE, MSI, Program Studi Manajemen STI Galileo 2024. Langsung saja bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bisnis retail merupakan seluruh aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada masyarakat sebagai pelaku konsumen untuk penggunaan yang bersifat individu sebagai pribadi maupun keluarga. Kata retail berasal dari bahasa Prancis retailer yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Usaha retail atau eceran dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Menurut Derman dan Evans 2007 P4, retail meliputi kegiatan usaha yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Para peritel berupa memuaskan kebutuhan konsumen dengan mencari kesesuaian antara barang-barang yang dimiliki dengan harga, tempat, dan waktu yang diinginkan pelanggan. Rumus masalah, satu, apa strategi bersaing untuk setiap posisi bisnis? Dua, bagaimana strategi pemasaran retail terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen? Tiga, bagaimanakah strategi manajemen retail? Empat, bagaimanakah tren industri retail? Lima, bagaimana strategi pemasaran retail? Tujuan dan manfaat. Satu, untuk memenuhi strategi bersaing untuk setiap posisi bisnis. Untuk mengetahui strategi pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Tiga, untuk mengetahui strategi manajemen retail. Empat, untuk mengetahui tren industri retail. Lima, untuk mengetahui strategi pemasaran retail. Langsung saja bab 2, 2.1, strategi bersaing untuk setiap posisi bisnis. Posisi. Pada saat sekarang ini maupun saat ke depan, strategi pemasaran yang diterapkan oleh suatu perusahaan harus disesuaikan tidak hanya pada sasaran konsumen semata, tapi juga pada para pesaing yang mengincar pasar sasaran konsumen yang sama. Ini tabel strategi untuk setiap posisi bisnis. Leader, reaktifnya balas dua, persaingan harga. Proaktif, pengembangan pasar, penelitian, dan pengembangan. Challenger, follower the leader. Dua, Mitsu, menantang, menyerang, pengembangan produk baru. Tiga, follower, reaktif, status quo. Dan Mitu, proaktif, cari pasar baru, cari segmen pasar baru, market niche. Sehubungan dengan besarnya usaha, maka dapat dibedakan menjadi 4 kelompok usaha itu. Market leader menguasai 40%, market challenger menguasai 30%, market follower menguasai 20%, market niche menguasai 10%. Market niche leader. Perusahaan seperti ini memegang bagian terbesar dalam pasar. Biasanya perusahaan-perusahaan lain mengikuti tindakan-tindakan perusahaan dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, mencakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap menjadi nomor satu. Oleh sebab itu, perusahaan seperti ini biasanya mengembangkan strategi.
A. Pengembangan pasar keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mencari konsumen baru dengan cara strategi penerobosan pasar, strategi pasar baru, dan strategi perluasan geografis. Dua, mencari dan mengenalkan kegunaan baru suatu produk. Tiga, meyakinkan masyarakat konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan. B. Melindungi bagian-bagian pasar yang telah dikuasai. C. Menekankan bagian pasar. Market challenger. Perusahaan yang mempunyai urutan kedua atau lebih rendah lagi di dalam pasar bisa disebut runner up atau penyusul. Beberapa strategi penyerangan yang bisa dilakukan oleh market challenger. Satu, menetapkan sasaran strategi lawan. Dua, memilih strategi penyerangan. Hmm. Selain strategi penyerangan secara umum tersebut, terdapat strategi yang lebih spesifik lagi bagi market challenger, yaitu satu, strategi pemotongan harga, strategi produk yang lebih murah, strategi produk pastise, strategi pengembangbiakan produk, strategi inovasi produk, strategi penyempurnaan jasa pelayanan, strategi inovasi distribusi, strategi penekanan biaya, dan strategi promosi yang insentif. Market flower. Perusahaan ini lebih suka menawarkan hal-hal yang serupa, biasanya dengan meniru produk perusahaan yang memimpin. Setiap market flower selalu menonjolkan sifat khasnya kepada target pasar, misalnya lokasi, jasa pelayanan, atau keuangannya. Ini ada beberapa strategi umum yang bisa dilakukan oleh market flows. Market nature. Perusahaan seperti ini menyandang berbagai nama seperti penggarap, relung pasar, spesialisasi pasar, perusahaan abang pintu, atau perusahaan tumpuan. Market niche menempati sebagian kecil dari seluruh pasar yang ada. Dalam strategi pemasaran perusahaan erat kaitannya dengan tiga kekuatan dasar utama yang meliputi pelanggan atau customer, perusahaan atau corporate relation, tiga, persaingan atau kompetisi. Berdasarkan interaksi lanjutan ini, maka pembentukan seperti strategi pemasaran memerlukan tiga keputusan sebagai berikut. Satu, di mana berkompetisi. Dua, bagaimana berkompetisi. Tiga, kapan untuk terjun dalam kompetisi. 2.2, strategi pemasaran retail terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Strategi pemasaran retail adalah pemasaran yang mengacu kepada variabel, di mana pedagang eceran dapat mengombinasikan menjadi jalan alternatif sebagai suatu strategi pemasaran untuk dapat menarik konsumen. Variabel tersebut umumnya meliputi faktor seperti variasi barang dagang, dagangan dan jasa yang ditawarkan, harga iklan promosi dan tata ruang, desain store, lokasi store atau merchandising atau retail marketing management 2003. Komponen produk harga, tempat, dan promosi atau lebih dikenal dengan 4P, product, price, place, dan promotion. Dengan menitik berat perhatian yang berbeda-beda keempat variabel tersebut dikarenakan tergantung kepada si pembuat keputusan pemasarannya untuk menyesuaikan dan dengan lingkungan yang cenderung berubah-ubah, yang berusaha untuk mematuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Di mana konsep tersebut berlaku bagi bisnis eceran dengan penekanan pada faktor yang berkelainan. McCarthy 1993. Prinsip dasar pada retail modern terdiri dari 4P. Satu, produk. Menurut Kaloter dan N. Armstrong 2001 adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Porter 1996, keunggulan suatu produk agar dapat diterima dengan bertahan di pasar ditentukan oleh ciri khas atau keunikan produk tersebut dibandingkan dengan produk lain yang ada di pasar. B. Price. Strategi dalam penetapan harga bisa dilakukan dengan
beberapa cara, misalnya harga bundling, harga predatory, harga berbasis kompetisi, harga cost plus, harga berorientasi pasar, harga premium, harga psikologis, harga dinamis. Menurut Maruf 2005, implementasi strategi harga antara lain penetapan harga secara tetap untuk periode waktu tertentu dan harga ditetapkan secara variatif sesuai fluktuasi tingkat permintaan konsumen. Motion. Menurut Philip Kotler 1997 P pasal 153, proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran dan rangsangan lain. Barang promosi meliputi beriklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan publisitas. Promosi penjualan dan pemasaran langsung adalah bagian dari rangsangan pemasaran yang merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Menurut School 1993 pasal 424, tujuan promosi adalah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan. Bagian D plus, seluruh pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses menjadikan barang dan jasa setiap menggunakan atau konsumsi. Kotler 2002, menurut Loss, lokasi penjualan sangat berpengaruh. Lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat uh, digarapnya. Lot cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau dekat dengan pasar. Lokasi ini faktor terpenting dalam pemasaran retail. Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai lain yang berlokasi kurang strategis. Meskipun keduanya menjual produk yang sama dengan pramuniaga yang sama, terampilnya dengan dan mempunyai citra toko yang bagus. Strategi baik juga harus didukung dengan kualitas pelayanan yang baik. Menurut Christopher H. Lovelock et al. 1996 mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan bentuk pelayanan yang harus disesuaikan dengan harapan yang kepuasan konsumen di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 2.3 Strategi manajemen retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis really retailer, tiba memotong atau memecah suatu retail atau eceran. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis retail adalah menjual berbagai produk jasa atau keduanya kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi maupun bersama. Produsen menjual produk kepada peretail maupun retail, peritel besar. 2.4 Tren industri retail. Industri retail berubah dengan cepat. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari satu, perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Dua, meningkatnya konsentrasi industri. Tiga, globalisasi. Dan empat, penggunaan berbagai cara untuk berinteraksi dengan konsumen. 2.5 Strategi pemasaran retail. Strategi pemasaran retail meliputi satu, pemilihan segmen target pasar dan penentuan format retail. Dua, pengembangan keunggulan bersaing yang memungkinkan retail untuk mengurangi tingkat kompetensi yang dihadapi retail yang berhasil harus memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar yang dilayani secara lebih baik daripada dilakukan pesaing. Tingginya permintaan pada pasar akan produk retail membuat sebagian besar pelaku usaha memilih strategi pemasaran tersebut untuk melepas
produk mereka ke pasaran. Meskipun cara ini terbilang mudah, namun persaingan pasar bisnis retail sudah sangat tinggi. Maka dari itu, bagi Anda yang ingin terjun dalam bisnis retail, sebaiknya perhatikan hal berikut untuk memenangkan pasar. Satu, tentukan target pasar. Dua, menciptakan loyalitas pelanggan. Tiga, pilih lokasi usaha yang strategis. Produk. Lima, berikan pelayanan prima kepada konsumen. eh, Cara memberikan pelayanan prima pada konsumen ini ada tiga S dan satu A, yaitu satu, sambut, senyum, sapa. Hanya antusias. Lakukan dari hal yang terkecil seperti menyambut konsumen dengan salam dan mengucapkan terima kasih setelah mereka selesai belanja. Cara ini sudah dilakukan pada sebagian kecil bisnis retail seperti Indomaret, jadi konsumen merasa dihargai ketika berbelanja di tempat Anda dan tidak segan untuk datang belanja kembali. Langsung saya bab 3 kesimpulan penutup. 3.1 kesimpulan. Dalam retail pelayanan bukan hanya terletak pada persoalan, namun juga melakukan pengembangan semua hal dalam toko yang baik, yang bisa diukur maupun tidak bisa diukur, yang dapat dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Mengerti dampak dari citra merek produk, bagaimana dan bagaimana sebuah toko harusnya diposisikan adalah sangat penting dalam membangun figur toko. Membangun citra toko membutuhkan identifikasi yang cukup mengena diferensiasi barang dan jasa terhadap yang ditawarkan oleh kompetitor yang cenderungkan meningkatkan apresiasi dari konsumen itu sendiri. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi citra toko secara signifikan. Beberapa contoh: kualitas dari barang dan jasa. Dua, penampilan toko. Tiga, kualitas pelayanan penjualan. Empat, kualitas fasilitas toko, pengalaman dan lingkungan, pelayanan dan lingkungan belanja, perilaku pelayanan karyawan, tingkat harga, dan frekuensi promosi. 3.2 saran. Strategi pemasaran yang dibuat hendaknya haruslah mempertimbangkan situasi dan keadaan perusahaan, baik keadaan internal perusahaan itu sendiri atau lingkungan mikro perusahaan maupun keadaan eksternal perusahaan atau yang dikenal dengan lingkungan makro perusahaan. Pengusaha yang berjaya dan mampu mempertahankan serta meningkatkan lagi penjualannya di tengah-tengah pesaingnya adalah perusahaan yang telah berhasil menetapkan strategi pemasarannya serta strategi bersaing dengan tepat. Daftar pustaka, evaluasi, soal pilihan ganda. Sini ada 5 soal. Satu, mengembangkan pasar keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kecuali. Jawabannya itu bagian B, membenci konsumen dan menggunakan kata kasar kepada konsumen. Dua, selain strategi penyerangan secara umum tersebut, dapat strategi yang lebih spesifik lagi bagi market challenger, yaitu satu, strategi pemotongan harga, strategi produk yang lebih murah, strategi produk prestise. Jawabannya bagian D, semua benar. Tiga, industri retail berubah dengan cepat. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari satu, perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. B, meningkatnya konsentrasi industri. C, globalisasi dan penggunaan bagaimana cara untuk berinteraksi dengan konsumen. Jawabannya bagian D, semuanya benar. Soal nomor 4, dalam retail modern terdapat konsep 4P yang merupakan elemen-elemen penting dalam strategi pemasaran. Manakah dari pilihan berikut yang bukan termasuk dalam 4P tersebut? Satu, produk, place, people, price. Jawabannya bagian C, people. 5, dalam melayani konsumen. Prinsip 3S dan 1A sering digunakan untuk memastikan kualitas pelayanan. Apakah apa sajakah yang termasuk dalam prinsip 3S dan 1A? Satu, senyum, salam, sapa, dan antusias.
B. Sopan, santun, serius, dan aktif. Tiga. Senyum, salam, sopan, amanah. D. Sapa, serius, santun, apresiasi. Jawabannya bagian A. Senyum, salam, sapa, dan antusias. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.